Oke, teman-teman, udah kumpul semuanya? Halo, udah kumpul semuanya? Masih 2 lagi. Oh, oke. Udah komplit belum? Atau masih belum? Masih belum. Oh, masih belum. Yaudah, ntar kabarin ya kalau udah kumpul semuanya. Iya. Oke. Bu, sudah lengkap, Bu. Udah? Iya. Oke. Oke, teman-teman, kita balik lagi ya di sesi yang sekarang ini, yang sesi 6. Nah, sesi 6 dan sesi 7 itu materinya sama, persis teman-teman, persis sama persis. Nah, karena sama persis, jadi yang hari ini saya bagi dua, sama yang season 7 besok ya. Nah, hari ini kan kita sesi 6 itu pokoknya 6 7 tuh sama persis, plek persis banget. Nah, ini yang hari ini saya akan menerangkan requirement analysis, scenario based model sama class based modeling untuk creating behavioral modeling dan requirement modeling for web and mobile apps. Itu akan saya terangin di sesi 7 minggu depan ya. Soalnya bener-bener sama banget. Nah, tadi kan kalian udah tahu ya building analysis modelnya itu apa aja, ya maksudnya yang termasuk kita perancangan tuh apa aja, dan sudah disebutkan bahwa requirement analysis tuh ada 4 macam,
skenario based model, class model, behavioral model, dan flow model. Ya. Nah, di sesi kali ini nggak cuma use case diagram ataupun kelas diagram ataupun state diagram, tapi ini akan akan lebih rinci lagi ya. Jadi di requirement analysis ini yang termasuk di dalam requirement modeling ya, di software based di scenario based model ini ada use case diagram, terus ada user stories atau user description, ada activity diagram yang umum dan activity diagram swim lane. Ya, itu untuk skenario based model. Kalau kelas model itu ada kelas diagram dan ada collaboration diagram dan ada CRC cards. Ya. Kemudian untuk behavioral modelnya ada state diagram dan sequence diagram, dan flow modelnya ada DFD dan data model. Tapi yang dibahas di sini yang umum-umum yang sering dipakai sih. Nah, jadi kayak ini sekilas lagi ya, sebenarnya tuh topiknya juga sama. Jadi skenario based modeling yang pertama adalah use case yang menggunakan use case diagram. Jadi kan tadi kalian udah sebutin sendiri ya, use case diagram itu diagram yang diagram yang menunjukkan interaksi antara aktor dengan user ya kan. Lalu komponennya ada aktor, ada use case, ada association relationship, ada boundary ya. Jadi ini salah satunya. Lalu kemudian ada yang namanya activity diagram. Apa itu activity diagram? Coba tadi yang belum kutanya adalah, coba Agifrian, apa itu activity diagram? Halo, Hmm? activity diagram itu kayak suatu jalannya aktivitas atau aliran aktivitas dalam sebuah sistem. Udah, Bu. Oke. Coba mau dengar satu lagi apa itu activity diagram? Sekarang Iputu Leon? Iya, Bu. Iya, apa itu activity diagram? Kalau menurut saya activity diagram itu kayak aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh user, yang dilakukan oleh aktor dalam sebuah sistem yang akan kita jalankan, kayak gitu, Bu. Oke, jadi activity diagram itu adalah sebuah diagram yang menggambarkan alur jalannya aktivitas yang ada di dalam suatu sistem. Ya, alur aktivitasnya tuh seperti apa digambarkan di activity diagram. Nah, activity diagram itu mempunyai beberapa komponen utama. Coba saya mau dengar sekarang Ronaldo, apa itu maksudnya apa aja yang termasuk dalam komponen activity diagram? Dia ada initial state, ada final state, terus activity itu sendiri sama association-nya, Bu. Apa aja tadi? Initial state, terus ada final state, terus ada activity-nya sendiri sama association. Masih kurang. Coba kita ke Wilfrando. Komponen activity itu ada initial state-nya, final state, activity, relasinya, terus swim lane. Masih kurang.
Coba kita tanya Nathanael, apa komponen dari activity diagram? Menurut saya, initial state, final state, activity-nya, swim lane, terus ada itunya, association-nya sama decision node. Masih kurang. Kita tanya, tadi Michelle udah belum ya? Belum ya? Michelle? Iya, Ibu. Menurut saya komponennya activity, action, start state, end state. Terus ada fork yang kayak garpu itu, decision node, final state, swim lane, sama line connector. Oke. Thank you. Jadi teman-teman, komponen activity diagram itu lumayan banyak ya. Ada start state, ada final state, ada activity-nya itu sendiri, ada konektor atau relationship-nya, terus ada decision-nya yang dilambangkan dengan tanda diamond ya. Lalu ada join activity yang dilambangkan dengan fork dan join ya. Terus udah gitu tadi start swim lane sama udah kayaknya cuma 7 ya. Jadi activity diagram itu merupakan diagram yang menggambarkan alur proses kegiatan dari suatu sistem ya. Ini adalah contoh dari activity diagram ya, yang dimana ini juga penulisannya juga masih salah. Ini activity diagram juga masih salah. Ini adalah contoh activity diagram yang yang umumnya ya, jadi benar-benar menggambarkan alur proses aktivitasnya. Lalu activity diagram itu juga ada yang namanya swim lane. Apa itu activity diagram swim lane? Ke siapa ya kali ini ya? Rio. Iya, Bu. Apa itu activity diagram swim lane? Menurut saya, activity diagram swim lane itu dia menggambarkan interaksi dari beberapa bagian yang terlibat dalam sebuah sistem atau proses dari sistem tersebut gitu. Dia juga kayak dihubungkan dengan waktu gitu menurut saya. Bukan waktu, kayak komponen apanya nih? Activity diagram swim lane loh. Berhubungan dengan bisnis ya, Bu? Masih salah. Coba kita ke Joseph. Apa itu activity diagram swim lane? Activity diagram swim lane itu dia tuh jelasin kan itu ada ada beberapa aktornya,
yang terlibat siapa aja, terus sistemnya, interface-nya gimana. Nah, Swimlane itu bagi-bagi gitu. Jadi di Swimlane ini jelasin, oh aktor itu ngerjain apa aja, urutannya gimana, habis itu dia tuh kemana, ke aktor lain atau gimana. Jadi di Swimlane itu kayak jelasin kayak gitu sih, flow dari setiap use case dan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya seperti itu. Oke. Jadi gini, activity diagram Swimlane itu adalah diagram aktivitas sebuah diagram yang menggambarkan alur proses aktivitas yang dimana menunjukkan hubungan antara objek yang dilaluinya. Jadi gini, kalau kita lihat nih di sini, ini kan Swimlane ya. Jadi kalau ini kan Swimlane kan. Nah, kalau activity diagram yang biasa ya udah ini kan maksudnya kan ya udah dia menggambarkan ya udah alur prosesnya seperti apa, benar-benar jalan aja gitu kan. Tapi kalau Swimlane itu dia ada hubungannya, siapa yang akan istilahnya tuh hubungannya tuh siapa yang akan melakukan aktivitas ini. Ya, jadi bergantung sama objeknya. Kalau kalian lihat di atas nih di tabel ini, paling atas tabel ini adalah objek-objeknya. Jadi misal kalau di sini kan kelihatan ya udah kan activity biasa aja. Nah, kalau activity Swimlane itu tuh kelihatan. Misal nih activity yang enter password ini tuh dilakukan oleh siapa. Nah, ini kan kalau digambarkan dengan Swimlane itu tuh jelas. Jadi activity activity enter password ini dilakukan oleh homeowner, lalu activity select major function juga oleh homeowner. Jadi tuh kalau di Swimlane ini penggambaran alur aktivitasnya tuh lebih jelas dan tahu siapa yang akan in charge atau siapa yang akan melakukan aktivitasnya. Itu Swimlane diagram. Ya, komponennya mah sama dengan activity diagram karena memang activity diagram cuma penggambarannya beda dengan Swimlane. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke yang namanya class based modeling. Nah, class based modeling ini lupa satu lagi. Activity diagram jangan lupa pembuatan activity diagram itu berdasarkan satu bulletin use case. Jadi kalau ini use case diagram ada 3 bulletin gini, berarti kalian harus bikin 3 use case. 3 activity diagram. Nah, terus kan kalau kita lihat tadi misal kalau di sini sampingnya sini tuh ada orang lagi. Misal kalau di sini kan homeowner, misal di sini nanti ada admin, misal ya. Admin tuh juga bisa melakukan set alarm, misal ya. Nah, ini yang kalian harus bikin activity diagramnya berarti ada 4. Kenapa? Set alarm ini dilakukan oleh user yang berbeda, homeowner dan admin. Jadi tetap harus digambarkan activity diagramnya meskipun alurnya sama. Kenapa harus tetap? Karena aktor yang melakukannya berbeda. Ya. Gitu. Itu pembuatan activity diagram. Nah, selanjutnya kita masuk ke class based modeling. Ya. Class based modeling ini langsung kita masuk ke yang namanya contohnya aja. Karena sama kalau class based modeling kan di sini kan kita juga tuh harus class based modeling represent object that the system will manipulate, operation, relationship sama collaboration. Jadi kayak tadi penggambaran class diagram, dia benar-benar kan menggambarkan hubungan antara objek yang terjadi di sistem. Ya, nah penggambaran itu ada operationnya, ada relationship-nya, ada collaboration-nya. Ya, nah contohnya dari class based modeling tadi salah satunya itu class diagram kan tadi udah dibahas, dan yang kedua adalah CRC model. CRC model itu adalah class responsibility collaborator. Apa itu CRC model? CRC model singkatannya class responsibility collaborator. Tapi apa itu CRC? Diagram apa itu CRC? Kita coba tanya ke Steven. Iya, Bu. Iya, Jadi apa itu CRC? menurut saya CRC itu kayak
kumpulan kartu indeks standar yang dibagi jadi 3 bagian, kelas, responsibility, sama collaborator. Terus jadi ngapain? Diagram itu ngapain? Oh, jadi kayak ngejelasin kelasnya, terus responsibilities-nya kayak apa aja, misalnya kayak ngelakuin aktivitas apa sama kolaborator yang dibutuhin buat ngelakuin responsibilities itu. Oke, tapi masih aku masih belum puas jawabannya sih. Coba kita tanya lagi ke Rainer. Apa itu CRC model? Menurut saya CRC model itu dia tuh modeling yang mendefinisikan objek-objek, atribut-atribut, dan relationship mereka. Ini sih menurut saya. Coba lagi. Kennedy, apa itu CRC model? Kalau saya sih ini menggambarkan suatu model yang menggambarkan suatu kelas memiliki atribut dan metodenya itu, dan juga menggambarkan hubungannya dengan kelas lain yang sebagai dasar untuk pembuatan kelas diagram. Kalau saya sih gitu. Ya udah deh. Oke, jadi CRC model ini adalah gambar CRC model ya. Jadi CRC model ini adalah penggambaran atau namanya adalah CRC card. Jadi CRC model atau CRC card ini adalah penggambaran suatu objek yang dimana objek ini CRC model atau CRC card ini adalah diagram yang menggambarkan suatu objek yang dimana di dalam objek ini dijelaskan responsibility dari objek tersebut, dan objek ini akan berkolaborasi atau berhubungan dengan objek mana, ya. Itu dari CRC model. Nah, jadi kalau dilihat contoh, misal nih, ini adalah kelas floor plan. Jadi objeknya floor plan, contoh ya. Nah, di sini si objek floor plan ini dia punya deskripsinya. Nanti bisa ditulis juga deskripsinya, sama dia punya responsibility. Nah, responsibility ini maksudnya adalah operationnya atau metodenya. Yang dimana misal dia define floor plan, manage floor plan, lalu scale floor plan, dan segala macamnya. Nah, kalau dilihat di sini ada yang namanya kolaborator, ini adalah yang dia kerjakan ini, responsibility-nya, ini berhubungan atau berkolaborasi dengan objek yang mana. Misal kalau di sini incorporate walls, doors, and windows, berarti kolaboratornya adalah objek wall, ya. Terus kayak shows position of video cameras, berarti kolaboratornya adalah objek kamera. Jadi responsibility di sini yang responsibility dari objek ini nggak perlu selalu ada kolaboratornya, tapi kalau memang dia berkolaborasi dengan objek lain, baru ditulis kolaboratornya siapa. Itu untuk CRC, ya. Nah, CRC penggambarannya itu pasti kotak-kotak kayak gini nih, tapi dia nggak ada asosiasinya, ya, karena dia namanya CRC card. Nah, terus class based modeling ini kan punya bermacam-macam asosiasi ya. Nah, di sini yang contohnya adalah komposisi dan agregasi, composite dan aggregate class. Apa sih
composite or aggregate class, kita tanya ke Alvin. Kalau composite itu menurut saya ketergantungan yang kalau nggak ada di pairnya dia nggak bisa berdiri sendiri. Kalau aggregate itu masih bisa. Kalau saya gitu. Ketergantungan antar kelas gitu. Oke. Jadi kalau komposisi dan agregasi sebenarnya adalah sebenarnya yang pengertiannya sama, hubungannya sama, yaitu jadi contohnya kayak gini, ini kelas player, kelas player head, player body, player arms, player legs ini adalah merupakan bagian dari kelas player, ya. Tapi kalau komposisi beda ya, komposisi dan agregasi itu beda. Kalau komposisi ini lambangnya adalah nggak ada itemnya, kalau agregasi ini ada itemnya, ya, lambang diamondnya ini. Kenapa beda? Karena kalau komposisi ini kalau kelas-kelas yang di bawah ini nih, player head, player body, player arms, player legs ini nggak ada, kelas ini tetap bisa berjalan, ya, tetap bisa berjalan. Tapi kalau agregasi atau aggregate class, kalau kelas ini nggak ada, kelas yang atasnya ini player nggak bisa berjalan. Jadi komposisi itu adalah misalnya ini kelas B ya, ini yang di bawah ini adalah kelas B, yang atas adalah kelas A. Jadi komposisi dan agregasi itu adalah kelas B merupakan bagian dari kelas A. Tapi kalau komposisi, kalau kelas B-nya nggak ada, kelas A tetap bisa jalan. Ya, bedanya kalau agregasi, kalau kelas B-nya nggak ada, kelas A-nya nggak bisa jalan. Jadi kalau agregasi, ini kelas B-nya ini adalah harus istilahnya tuh menggambarkannya tuh harus ada agar kelas utamanya bisa jalan. Ya, itu untuk komposisi dan agregasi. Kemudian kita masuk ke association and dependency. Apa itu asosiasi? Asosiasi itu siapa ya, nanya ke Angela Susanto. Apa itu asosiasi? Kalau menurut saya itu asosiasi itu kan yang kalau kita bikin kelas diagram kan ada garisnya itu kan ada penghubung antar kelasnya. Nah, asosiasi itu tuh dia yang ngasih tahu kalau misalnya kelas itu tuh saling berhubungannya, misalkan kayak semua saling berhubungan. One to many. Misalkan kayak dia ngasih tahu berhubungannya itu dia one to many atau one to one yang kayak gitu-gitu menurut saya. Semua ada hubungannya. Jadi kayak dia ngasih tahu jenis hubungannya. Ini agregasi ini juga ada one to many-nya. Ini juga ada one to many-nya. Coba cari apa itu asosiasi. Asosiasi itu relasi antar kelas dengan makna umum. Terus biasanya asosiasi disertai dengan multiplicity. Gitu sih Bu yang saya dapat. Terus ada yang directed association, yaitu relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lainnya. Jadi kalau asosiasi adalah sebuah relationship yang menghubungkan antara kelas satu dengan kelas yang lainnya, yang dimana kelas itu bersifat berdiri sendiri, ya. Kelas itu bukan hubungan komposisi agregasi, kelas itu bukan hubungan inheritance atau turunan, ataupun kelas itu bukan dependensi. Jadi benar-benar kelas itu adalah kelas berdiri sendiri, ya. Kelas berdiri sendiri itu dia tanpa hubungan apapun, dia kelasnya itu tetap berjalan.
kelasnya itu tetap berfungsi gitu. Kalau kayak gini kan dia kan ada apa namanya, ada pengecualiannya gitu loh. Kalau misalnya kelas di bawahnya ini nggak ada, si player ini nggak bisa jalan gitu loh. Jadi tapi kalau misalnya asosiasi itu apa namanya, kelasnya itu bisa berdiri apa namanya, dihubungkan untuk kelas yang berdiri sendiri. Semua kelas diagram menggunakan multiplicity, nggak boleh lebih, nggak boleh lepas. Ya, nih, kalau kalian lihat ini, nanti multiplicity nanti deh. Terus saya mau nanya, dependencies, apa itu dependencies? Kita tanya ke Erik, apa itu dependencies Erik? Ya Bu, dependencies ya. Kalau menurut saya itu kayak ketergantungan antar kelasnya deh. Hah? Ketergantungan. Jadi maksudnya gimana? Dia tuh kelas, misalkan kelas A dia tuh pakai kelas B gitu, jadi menggunakan kelas B gitu. Jadi satu kelas pakai misalkan ada atribut di kelas yang lain. Menurut saya sih begitu. Oke, terus jadi dependencies itu adalah hubungan yang menggambarkan ketergantungan antara kelas. Ya, hubungan yang apa namanya, menghubungkan nih dependencies contohnya. Hubungan yang menggambarkan ketergantungan antara kelas. Jadi ini namanya dependencies. Kalau apa namanya, kalau kamera ini enggak, jadi kebergantungannya itu adalah nih, display window ini dia akan jalan kalau ada kamera. Jadi misalnya ada kelas kamera, jadi dia bergantung nih aksesnya. Jadi dia kan di sini bilangnya akses kan. Jadi kelas display window ini dia apa namanya, bergantung sama kelas kamera ini. Kalau kelas kameranya ini nggak jalan, dia nggak jalan. Kelas display window-nya itu nggak jalan. Jadi kalau kelas kamera ini mau jalan, dia harus bisa panggil kelas display window baru dia jalan. Jadi apa namanya, sama-sama saling ketergantungan. Itu jenis kelasnya. Kalian mesti baca-baca lagi ya. Ini tuh nggak boleh lupa. Karena ini sampai skripsi. Kalau kalian lupa, ya goodbye aja sih skripsinya. Ya. Nah, sekarang saya tanya, apa itu multiplicity? Kita tanya ke siapa ya yang belum ya? Oh, Ricardo. Apa itu multiplicity? Multiplicity itu jumlah banyaknya objek pada sebuah kelas yang berelasi dengan sebuah objek lain. Apa? Sorry? Jumlah banyaknya sebuah objek pada kelas yang berelasi dengan sebuah objek lain dari kelas yang lain juga. Masih kurang sih. Coba kita tanya ke Wilfrando, udah belum sih? Wilfrando, kamu udah belum? Udah saya tanyain belum tadi? Udah sih tadi. Udah ya? Oke. Berarti sekarang siapa yang belum ya? Joseph udah belum? Sudah Bu, sudah. Siapa yang belum ya? Siapa yang belum? Antoni Wijaya udah belum?
Ya, Bu. Apa itu multiplicity? Menurut saya multiplicity itu jumlah banyaknya objek sebuah kelas yang berelasi dengan sebuah objek lain dari kelas lain yang berasosiasi dengan kelas tersebut. Oke. Jadi multiplicity itu adalah ini. Kalau yang kalian lihat angka-angka ini nih, 1 ke bintang, 1, 1, 1. Ini kan adalah namanya adalah multiplicity. Ini dia menggambarkan adalah berapa banyak hubungan yang akan dilakukan oleh objek satu ke objek yang lainnya. Jadi misal kayak gini kan kenapa ada satu ke banyak? Karena si wall si class wall ini bisa bisa di wall segment itu susah-susah window aja. Jadi misal ini kenapa ini kan ada kalau window ya wall sama window. Ini kenapa ada satu di wall, ada 0 di banyak 0 sampai banyak window, ini adalah hubungannya. Jadi angka-angka ini tuh menggambarkan hubungan antara berapa banyak sih objek yang akan digunakan dari satu objek ke objek yang lain. Jadi kalau misalnya 0 titik-titik bintang ini maksudnya di dinding, di wall ini tuh bisa ada bisa aja nggak dipasang jendela, tapi bisa juga dipasang jendela. Ya, ini hubungannya. Nah, tapi kalau untuk jendela dia harus dipasang. Kenapa dia satu? Dia kalau jendela ini dia paling enggak ada ada satu di setiap dinding gitu loh. Dia ada di setiap dinding paling enggak, tapi maksudnya dinding itu boleh ada jendela, boleh ada enggak. Jadi ini tuh menggambarkan nanti berapa banyak objek yang akan berhubungan dari satu objek ke objek yang lain. Itu multiplicity. Ya. Nah, kita masuk ke package. Apa itu diagram package? Apa itu package? Kita tanya ke Andreas. Lu udah gue tanya belum? Kamu udah saya tanya belum? Belum, Bu. Package. Belum kan? Apa itu package? Coba googling. Jangan karena kalian bisa punya kesempatan untuk googling gitu. Oke, sebentar, Bu. Kalau di googling sih dia bilang diagram yang menggambarkan hubungan antar package. Terus lagi nggak keterangan. Coba cari package kelas diagram. Dia digunakan untuk mensimplify kompleks kelas diagram dengan cara kelas-kelas tertentu tuh dijadiin satu dalam satu package. Terus dia ngegambarin hubungan antar package-nya itu, Bu. Kalau saya ngambil kesimpulan dari sini. Apa coba tadi Andre? Jadi dia dari satu kelas diagram, mungkin kelas diagram yang kompleks tuh. Jadi dia simplify kelas diagram itu dengan beberapa kelas itu yang mungkin yang punya fungsi yang sama dimasukkan ke dalam satu package. Nah, nanti digambarkan tuh hubungan antar package-nya itu, Bu. Oke. Betul. Jadi package ini kalau misalnya di sini ini kalian lihat kan ada 3 ini ya. Nah, sebenarnya 3 ini adalah gabungan dari kelas diagram yang super besar, yang kelasnya banyak. Tapi ketika dilihat kelas-kelasnya itu bisa istilahnya tuh bukan dijadikan satu ya, istilahnya tuh bisa dipaketkan gitu loh, kayak paket gitu dengan di sini bilangnya adalah dengan use case atau analisis case yang dikategorikan sama, itu bisa digabungkan jadi satu package. Nah,
nanti kalau semua sudah tergabung, mereka akan membuat yang namanya package diagram yang hubungannya adalah dari package ke package aja. Tapi kalau ada kelas yang memang tidak bisa digabung ke dalam package apapun, ya dia tetap berdiri kelas itu sendiri. Nanti package ini akan berhubungan dengan ke kelas yang tidak ada di package. Itu untuk package diagram. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Karena ini materinya untuk minggu depan selanjutnya. Ada yang mau ditanyain nggak? Bu, saya mau tanya, Bu. Apa? Tadi Ibu bisa jelasin ulang apa bedanya composition dan aggregation, Bu? Apa? Tadi bedanya composition dan aggregation itu apa, Bu? Kalau tadi. Jadi bentar ya, coba kita cari pengertian yang bikin kalian mudah mengerti aja sebentar. Bentar ya, nyari kalimatnya yang enak. Kebalik dong tadi jelasin. Jadi komposisi agregasi kalau ini tuh adalah kayaknya di buku tuh itu deh. Bentar ya.
Oh, berarti tadi saya yang kebalik nerangin. Jadi tadi salah kayaknya neranginnya. Sorry. Untung ditanya. Jadi kalau komposisi dan agregasi sebenarnya apa ya, penjelasan hubungannya tuh sama gitu, maksudnya tuh sama kalau jadi kan apa namanya, kayak yang tadi kalau komposisi ini, kalau yang ini adalah tanda hitam ini adalah lambangnya komposisi ya, bukan agregasi. Tadi saya bilangnya adalah agregasi, ini adalah lambangnya komposisi yang hitam. Kalau agregasi tuh nggak ada hitamnya, dia putih doang. Nah, kalau komposisi dan agregasi artinya itu sama, yaitu adalah hubungan antar kelas diagram, hubungan apa namanya, hubungan antar kelas yang dimana hubungan ini itu adalah merupakan bagian dari atau saling memiliki ya. Nah, jadi kayak kelas-kelas di bawah ini kalau kalau misalnya agregasi itu adalah kalau apa namanya, ini kan agregasi ya, ini adalah komposisi. Jadi kalau komposisi jadi tadi penjelasannya agak kebalik. Komposisi ini kalau yang ini nggak ada, ini nggak bisa apa namanya, ini nggak bisa jalan, yang kelas playernya itu nggak bisa jalan. Jadi kan saling memiliki atau merupakan bagian dari ya. Jadi kelas player atau merupakan bagian dari kelas player. Nah, kalau apa namanya, kalau kelas yang di bawah ini nggak ada, kelas playernya ini nggak bisa jalan. Tapi kebalikannya sama agregasi. Kalau agregasi, tadi kan komposisi ya. Bentar ya, kan jangan-jangan salah lagi. Nah, kalau komposisi, ulang lagi ya, kalau komposisi itu tuh ini lambangnya yang hitam ini apa namanya, diamondnya hitam ya, yang artinya adalah kelas player head atau kelas player head, kelas body, kelas arms, kelas legs, ini adalah merupakan bagian dari kelas player, yang dimana kalau kelas player head, body, arms, legs ini nggak ada, kelas player nggak bisa jalan ya. Tapi kalau agregasi ada dilambangkan dengan tanda diamond yang putih, bukan yang hitam, yang putih, yang dimana dia juga apa namanya, ada kelas player head, body, arms, dan legs yang memang merupakan bagian dari kelas player. Tapi kalau tadi komposisi keempat kelas bawahnya ini nggak ada, kelas player kan nggak bisa jalan. Kalau agregasi, kalau keempat kelas ini nggak ada, kelas player tetap bisa jalan. Jadi ada hubungannya, apa namanya, saling memilikinya tuh ada yang wajib saling memiliki, ada yang nggak wajib saling memiliki gitu. Ada yang wajib merupakan bagian dari, ada yang nggak wajib merupakan bagian dari. Ngerti nggak? Coba ya. Oi, ngerti nggak tadi yang nanya? Gue bingung dah kalau misalnya pada diem-diem. Kan kalau diem-diem kayak gitu tuh, maksud tuh kalau kuliah diem-diem aja tuh kayak apa ya, kayak berasa sendirian gitu loh. Ini sebenarnya pada ngerti atau enggak sih gitu loh, kayak diem aja tapi nanti tiba-tiba ujiannya jelek. Kalian kan nggak boleh nggak lulus. Ini kita diemnya tuh mikir Bu, soalnya Bu, mikir dulu. Iya, soalnya beda, soalnya berasa beda gitu. Mungkin kalau dari sisi kalian, kalau apa namanya, kalau mahasiswa kan kalau kelas online kayak gini
kan kalian nggak tetap aja kan, maksudnya kan kalian kayak cuma dengerin aja, cuma kan beda kalian di belakang laptop. Ada yang mungkin sambil makan atau sambil tiduran atau sambil ngapa-ngapain. Beda sama dosennya gitu. Kalau misalnya dosennya kalau di kelas kan kalau kita ngomong kita kan tetap bisa memperhatikan kalian ya. Tapi kalau di sini kan nggak bisa. Jadi nggak tahu apa yang kalian lakuin kalau kalian nggak bersuara gitu loh. Itu maksudnya kelas online. Kenapa saya selalu bilang coba bersuara. Makanya dari tadi saya ngelakuin tanya jawab. Kalau misalnya nggak tanya jawab mah diam-diam aja kali kelasnya. Itu kalau kelas online, bedanya sama kelas di kelas. Gitu loh. Jadi kalau misalnya emang kayak kalian kayak tadi contohnya kayak maksudnya kayak tadi yang di awal saya tanya, saya udah pernah kasih tugas tentang use case diagram belum ke kalian? Kayak mikirnya tuh kayak lama banget. Tahu sih kalian agak-agak lupa, tapi tuh kayak mikirnya tuh kayak lama banget. Mungkin kalau dari situ ada yang bisa jawab, nggak tahu deh Bu, kayaknya mungkin belum, atau ada yang jawab gitu loh, kayak nggak yang diem aja kayak kuburan gitu. Kayak berasa sendiri. Apalagi di PPTI ini adalah kelasnya kalian kuliahnya nggak boleh nggak lulus gitu. Harus lulus semua mata kuliah. Jadi kalau misalnya memang kalian nggak ngerti, tanyain. Kalau misalnya memang ada pertanyaan, apapun itu yang ada di otak kalian, tanyain. Karena bukan kelas reguler biasa. Kalau kelas reguler biasa mungkin ngangguk-ngangguk aja ya udahlah ya. Boleh ngulang. Kalian nggak boleh ngulang. Gitu loh. Itu yang maksudnya yang saya tekanin dari PPTI. Biasanya soalnya anak-anak PPTI dulu, anak-anak PPTI 1, 2, 3, 4, yang aja sampai 4. Kritisnya luar biasa. Apapun ditanyain, apapun, sekecil apapun ditanyain. Kayak tanya penting gak penting, tanyain aja. Gitu loh. Jadi sekritis itu karena memang mereka harus tahu, kalau enggak mereka nanti yang ada ujiannya nggak bisa gitu. Karena mereka kan kalian harus lulus, nggak boleh nggak lulus. Nah nextnya ke depan kalau misalnya memang kalian kalau saya tanya kayak gini, usahain kalau memang nggak tahu tanya. Kalau misalnya memang kalian udah ngerti, jangan cuma satu orang yang jawab, ya Bu kita udah ngerti, satu orang yang jawab, yang lainnya kan saya nggak tahu ngerti apa enggak. Oke Bu. Jadi ada yang mau tanya lagi nggak sampai sini? Sebelum saya kasih latihan untuk nanti tutorial. Paling sih saya mau tanya. Saya mau tanya Bu. Ya. Paling soalnya kan saya lihat dari berbagai sumber itu kalau misalkan dalam buat analisis modeling itu dia beda-beda Bu. Maksudnya sumber dalam ini bisa dalam buku, bisa dalam apa Bu? Kalau menurut Ibu tuh kita berdasarkan buku yang mana ya Bu? Atau berdasarkan bahasa mana? Kalau kita belajar itu mungkin dari belajar UML gitu. Kalian ikutin buku referensi yang dikasih sama. Kalian ikutin buku yang dikasih referensinya sama Binus. Dia pakai Roger S. Pressman. Saya kalau ngebimbing skripsi untuk UML atau untuk yang software engineering, saya pakai Roger S. Pressman. Jadi, ikutin referensinya yang dari Binus. Jadi, kalau misalnya emang kalian belajar, maksudnya kalian kan memang banyak referensi, paper, buku, segala macam. Cuma, kalian lihat
yang jadi buku yang utama yang dari BINUS itu apa? Kan ada di mata kuliahnya. Buku utamanya apa? Itu kalian baca, nanti kalau kalian mau cari referensi lain untuk mendukung teori kalian, itu boleh. Pakai buku lain. Tapi bisa aja Bu, di buku lain tuh ada kayak kontradiksi itu bagaimana Bu? Kalau misalkan kalau di sisi Ibu gimana? Kalau kontradiksi, oh ada yang beda. Iya ya maksudnya. Balik lagi, di BINUS pakai apa? Iya, tapi soalnya Bu, kita juga bukunya tuh ambil dari misalkan PDM, kita pakai buku A, itu juga dari BINUS Bu. Misalkan atau enggak kalau misalnya kita belajar itu yang lain contohnya OAD kita pakai bukunya sama seperti BINUS ditambah buku baru lagi. Jadi tuh berdasarkan pelajarannya saja atau berdasarkan apa yang sudah dikasih BINUS juga Bu? Jadi kalau menurut saya kalau yang namanya belajar kan kalian bisa dari mana-mana ya, kalian tuh bisa belajar dari berbagai sumber. Terus kalau kalian melihat adanya perbedaan dari buku satu ke buku lainnya, kalian coba coba cari perbedaannya itu di mana dan yang sebenarnya yang banyak dipakai orang tuh yang mana. Karena masing-masing autor punya teori yang berbeda. Masing-masing pengarang itu punya teori yang berbeda. Dan perbedaan ini yang memang tergantung dari kampusnya dia pakai buku yang mana. Dan sebenarnya tergantung juga dari dosen yang ngajar kalian pakai buku yang mana. Kenapa? Karena research dari buku tersebut itu tuh udah ada. Dan pasti udah banyak dipakai orang. Oke, berarti intinya kita memakai buku yang udah misalnya di ACC oleh dosen pembimbing kita. Kalau dalam kasus ini kita memakai buku Resman ini yang Ibu kasih. Ya, kalian ada buku paket dari BINUS kan? Iya, tapi kita nggak ada buku fisik Bu. Kita itu biasanya tuh karena online juga kita dikasih link juga. Iya. Kita buku kerjakan Bu. Iya, tapi maksudnya kan ada jadi tuh ada mandatori bukunya, ada yang opsional bukunya. Yang mandatorinya yang kamu pakai. Ada main material kan, sama supporting material. Pakai yang main material. Ya dari sebelumnya juga kita memakai main material juga Bu. Cuma kalau kita kan juga ikutin apa yang dari pembimbing kita. Jadi kita mau tanya biar tidak ada miskomunikasi gitu antara dosen dengan mahasiswanya. Oh ya, kalau karena sekarang lagi ada di kelas saya pakainya Roger Pressman. Oh, ya, oke sih itu aja sih Bu. Soalnya kita pernah pengalaman gitu Bu, beda dosen, kita pakai buku itu malah persikukunya tuh pakai buku apa, terus mulai berubah lagi gitu, kita jadi bingung Bu. Cuma buat dosen apa? Waktu itu kan ada lab juga Bu, sama pas OAD itu kan kita ada lab Bu. Antara dosen dan lab juga memakai buku dari BINUS Bu, ada perbedaan Bu, jadi kita bingung pas ujiannya. Contohnya tuh pas pakai kayak agregasi atau komposisi tuh antara pemakaiannya lab asisten lab yang sudah berdasarkan buku dan dosennya berdasarkan buku juga, buku dia. Itu ada perbedaan Bu. Dan dosennya juga tidak
tidak mengkoreksi asisten labnya, sehingga kita juga bingung. Oh, jadi tapi impact-nya apa ke kalian? Maksudnya ketika kalian ujian atau apa namanya atau ngerjain tugasnya? Untungnya sih impact-nya nggak terlalu besar karena hanya satu diagram atau model saja yang bermasalah, Bu. Sisanya tidak bermasalah. Yang lain juga bisa di-clear-in sama dosennya. Seperti contoh tuh asapnya bersikeras pakai kita diajarkan itu untuk memakai MVC model. Dosennya tidak mau kita memakai yang umum saja gitu, biar tidak meribetkan kita juga. Itu. Oh, ya memang sih kalau yang kayak gitu. Ini saya nanya juga biar kita biar nggak miskomunikasi aja sih, Bu. Oke. Berhubung dosennya lagi saya, pakainya Roger Craftsman. Oke deh, Bu. Kasih, Bu. Ada lagi yang mau tanyain? Ya, Ibu. Aku tanya tadi pas absen, Ibu bisa nggak, Ibu? Enggak. Nggak bisa ya? Oke, Bu. Makasih. Ada lagi yang mau tanyain? Bu, Ya. mau tanya. Tadi kan sempat disinggung sama Kennedy soal yang kelas diagram MVC sama nah, kalau di SE ini kayaknya yang konseptual atau yang implementasi langsung pakai MVC. Apa? Untuk kelas diagram pakainya yang konseptual secara kasar gitu atau langsung ke implementasi contoh MVC tadi. MVC. Iya, Bu. Gimana ya? Coba deh. Maksudnya tuh kamu mau bikin kelas diagram. Coba. Tes. Halo, ulangin. Bu. Apa? Tes. Ya. Ulangin coba. Oke. Untuk kelas diagram, ini pakainya yang secara gambaran kasar atau detail banget, Bu, sampai ke arsitektur codingannya? Sebenarnya sih kalau penggambaran kelas diagram itu nggak perlu sampai arsitektur codingan sih. Siapa yang bilang ya kelas diagram harus harus sampai arsitektur codingan? Gini loh, kalian bikin ikutin aja buku, nggak mau maksudnya gini, bukan ikutin aja buku. Jadi gini, kalau kalian bikin itu jangan yang ribetin kalian sendiri. Jadi jangan yang bikin kalian bingung sendiri. Bikin aja yang kalian tahu tuh apa, bikin. Gitu loh. Nanti akan dikoreksi sama dosennya. Jadi jangan yang misal ada A, ada B. Kita pakainya yang mana nih? Bingung, terus ujung-ujungnya nanti karena kalian bingung, kalian nggak pakai apa, maksudnya kayak kalian nggak pakai apa-apa gitu loh, malah kayak ngeribetin kalian sendiri. Jadi kalau apa yang kalian tahu ya kalian bikin, nanti tinggal dikoreksi sama dosennya. Oke deh, Bu, berarti ikutin yang di buku ya. Ada lagi? Ada lagi nggak? Nggak ada sih, Bu, harusnya. Oke. Udah? Nggak ada lagi? Nggak ada, Bu. Oke. Ya udah, kalau nggak ada, saya kasih tugas nanti ya, tutorial yang kalian harus presentasikan. Bikin use case diagram dan activity diagram dari program yang akan kalian buat. Ya, kan kalian lagi ngerjain project nih. Kita lagi masuk ke yang namanya building analysis model.
Kalian udah tahu dong, kalian akan bikin project apa. Berarti saya minta kalian untuk bikin use case diagramnya sama activity diagramnya. Nanti jam 1 kita presentasi. Ya. Oke? Bu. Ya. Untuk activity berarti per use case ya? Ya. Bu, nanya lagi Bu, yang activity diagram itu kan kita gambarnya itu di kertas atau mau Ibu yang sudah seperti yang ada di slide itu? Maksudnya? Soalnya mikirnya kalau misalkan kita kan project, misalkan menghasilkan use case yang banyak kan, saya jujur nggak yakin selesai Bu, kalau kita bikin activity-nya itu. Misalkan use case-nya ada 12 atau 15 gitu. Soalnya ada project yang bisa begitu, Bu. Oke, kalau gitu, kalau misalnya kalian nggak yakin, bikin use case diagramnya dulu. Nanti saya lihat presentasi. Oke Bu, makasih Bu. Sama. Lagi? Ada lagi nggak? Bu. Ya. Mungkin kelas kita pengen request gitu, bukan kalau misalkan kita kan jadwalnya itu teori habis itu langsung tutor kan. Nah, di tengah-tengah itu kan ada istirahat. Nah, dari 2 minggu lalu gitu, kita tuh jadinya nggak istirahat Bu, karena kita bikin presentasinya. Nah, kalau misalkan boleh, jadi di waktu jam tutorial, misalkan kayak kita dikasih waktu 40 menit untuk bikin PPT-nya, habis itu sisanya baru presentasi kayak gitu, gimana Bu? Saya sih nggak apa-apa, cuma abis itu saya ada kelas lagi jam 3 PPT 7. Nanti presentasi kalian nggak cukup waktunya. Saya sih nggak apa-apa sih. Oh, atau gini Bu, presentasinya Ibu kasih taunya sebelum tutor, maksudnya jadi kayak H-1 sebelum mata kuliah SE gitu. Jadi biar kita bisa siapin dulu. Ya, kan kalian belum tahu teorinya juga, kalau saya kasih tahu. Iya juga ya. Soalnya rada berat sih Bu kalau kayak gitu kelas kita mikirnya. Oh, ya udah. Kalau misalnya nanti maunya kayak gitu, nanti bikin aja nanti jam 1. Oke. Kalian yang minta ya, bikinnya jam 1, bikin use case diagram. Nanti saya cuma kasih waktu sekitar 20 menit untuk bikin. Ya, selebihnya kalian akan presentasi, karena kelompoknya banyak. Oke. Iya Bu. Lagi? Ada lagi nggak? Nggak ada Bu. Satu orang jawab nggak ada. Yang lainnya? Nggak ada Bu. Nggak ada Bu. Nggak ada Bu. Nggak ada Bu. Oke, berarti kalau kayak gitu nanti ketemu lagi jam 1 ya. Jangan lupa nanti saya cuma kasih waktu kalian ngerjain tugasnya 20 sampai 25 menit. Setelah itu kalian presentasi. Oke, sampai nanti ketemu lagi jam 1. Ini saya end aja, nanti kita mulai lagi jam 1. Thank you. Terima kasih.